Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar semuanya. Sesi kali ini kita akan bicara tentang mengajukan hipotesis penelitian. Jadi kita perhatikan kemarin urutannya. Jadi kemarin kita sudah mulai dari kenali masalah. Setelah kita menemukannya, lalu kita belajar mengungkapkannya dalam sebuah bahasa verbal, bahasa tulis, ya, yaitu bagaimana mengungkapkan masalah yang berhasil kita kenali itu dalam sebuah paragraf. Dan juga bagaimana jika kita menyatakannya dalam sebuah kalimat saja. Dan juga setelah itu kemarin kita sudah belajar bagaimana mengajukan pertanyaan penelitiannya. Nah, setelah itu kemarin juga kita telah belajar bagaimana meninjau literatur untuk penelitian kita. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya adalah bagaimana mengajukan hipotesis penelitiannya. Nah, mungkin pertanyaan yang paling pertama sekali adalah apakah setiap penelitian itu selalu ada bagian atau sesi tentang mengajukan hipotesis penelitian? Nah, jawabannya adalah tentu tidak, ya. Jadi tidak semua penelitian itu ada sesi mengajukan hipotesis penelitian. Atau dengan kata lain, tidak semua penelitian bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Jadi jelas, jadi tidak semua penelitian itu perlu ada tahapan mengajukan hipotesis penelitian. Sebuah pernyataan prediktif atau sebuah pernyataan perkiraan jawaban dari sebuah kajian penelitian yang akan kita lakukan. Jadi hipotesis penelitian itu adalah sebuah pernyataan prediktif tentang kemungkinan hasil studi penelitian ilmiah yang akan dilakukan. Dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi, letak hipotesis penelitian itu adalah ada pada bab 2, yaitu setelah kita meninjau teori, kemudian meninjau temuan hasil riset terdahulu, lalu kemudian setelah kita menulis kerangka berpikir kita, nah sub yang berikutnya adalah mengajukan atau rumusan hipotesis penelitiannya. Jadi hipotesis penelitian ini porsinya letaknya adalah ada pada bab 2, ya. Nah, melihat posisinya itu, maka sebuah hipotesis penelitian itu dia baru bisa diajukan, atau peneliti itu bisa mengajukan sebuah hipotesis penelitian itu adalah berdasarkan teori-teori yang diaju, berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian terdahulu, dan juga berdasarkan kerangka pikir yang dibangun oleh peneliti itu. Jadi, hipotesis penelitian atau pernyataan prediktif tentang kemungkinan hasil yang nanti akan diperoleh dari penelitian itu tidak lahir tiba-tiba. Dia berdasarkan 3 hal tadi, ya. Jadi kajian teori, riset terdahulu, dan kerangka pikir yang dibangun oleh peneliti. Nah, apakah setiap penelitian selalu memuat subbab tentang hipotesis penelitian? Jawabannya adalah tidak. Bagian ini perlu ada adalah jika nanti kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, jadi sebagaimana kita tahu bahwa secara umum ada 2 pendekatan besar, ya, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, jika kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka perlu ada subbab tentang hipotesis penelitian. Nah, mungkin sahabat belajar kemudian bertanya, jadi setelah kemarin kita menemukan sebuah masalah dan belajar bagaimana mengajukan pertanyaan penelitiannya, mungkin lalu bertanya, apakah penelitian saya ini lebih tepat menggunakan atau tergolong jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif? Nah, saya akan menyajikan garis besarnya. Secara umum, penelitian kuantitatif itu biasanya pertanyaan penelitiannya adalah seputar 3 macam, ya, 3 jenis. Jadi ada 3 jenis pertanyaan yang biasanya dipakai dalam penelitian kuantitatif. Jadi model-model pertanyaan dalam penelitian kuantitatif biasanya seputar 3 hal ini, ya. Jadi yang pertama adalah biasanya berbunyi, apakah ada perbedaan signifikan antara bla 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 dan bla bla bla. Nah, ini adalah model pertanyaan kuantitatif jenis yang pertama, ya. Nah, lalu yang kedua adalah apa hubungan antara bla 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 dan bla bla bla, ya. Nah, ini model yang kedua. Lalu yang ketiga adalah
pertanyaan yang modelnya sejauh mana bla 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 dapat memprediksikan bla 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 ya. Jadi biasanya pertanyaan dalam penelitian kuantitatif itu seputar 3 hal ini, meskipun tidak terbatas pada 3 hal ini, tapi inilah biasanya pertanyaan penelitian kuantitatif yang sering diajukan. Nah, saya kembali ke contoh-contoh penelitian yang pernah saya sajikan sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat melihat video yang sebelumnya saya menyajikan 4 contoh ya. Nah, tidak keempat-empatnya dari yang saya sajikan di contoh yang sebelumnya itu adalah mencirikan sebuah penelitian kuantitatif. Yang mencirikan penelitian kuantitatif mungkin bisa disimak kembali adalah pada contoh 1 dan contoh yang kedua. Jadi saya bacakan kembali. Lihatlah pertanyaan penelitian yang saya sajikan sebagai contoh 1 kemarin yang berbunyi, apakah ada perbedaan signifikan antara model-model seleksi yang digunakan dalam memprediksikan keberhasilan studi mahasiswa? Jika ada, model mana yang paling efektif dan mana yang paling tidak efektif? Nah, ini adalah pertanyaan atau jenis pertanyaan kuantitatif ya. Jadi ini adalah khas penelitian kuantitatif. Jadi apakah ada perbedaan antara bla 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 dan bla bla bla? Jadi saya ulas kembali. Jadi kemarin masalahnya adalah ada beberapa model seleksi masuk perguruan tinggi yang biasanya dipakai. Jadi misalnya di sana ada model seleksi masuk perguruan tinggi jalur minat dan bakat. Kita juga mengenal misalnya ada model seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan prestasi akademik sekolah, misalnya begitu ya. Dan mungkin juga masih banyak lagi model-model yang lainnya ya. Lalu kita bertanya, apakah ada perbedaan signifikan antara model seleksi jalur minat dan bakat dan model seleksi prestasi akademik sekolah dalam memprediksikan keberhasilan studi di perguruan tinggi? Nah, misalnya seperti itu ya pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian yang mencirikan atau lebih tepat kalau digunakan nanti pendekatan kuantitatif. Nah, adapun kemarin contoh yang kedua saya sajikan kembali, ada pertanyaan apa hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Nah, ini adalah jenis model pertanyaan yang kedua tadi itu ya. 2 contoh ini lalu nanti kita akan tindak lanjuti, yaitu tentang bagaimana merumuskan hipotesis penelitiannya. Nah, perhatikan setelah kemarin kita mengajukan pertanyaan penelitian ya, lalu sesi berikutnya kita akan kemudian perlu meninjau literatur ya. Jadi yang belum menyimak bagaimana meninjau literatur, silakan ditonton video yang berjudul Meninjau Literatur untuk Penelitian. Apa fungsinya kita kemarin meninjau literatur? Yang artinya kita meninjau konsep-konsep, meninjau teori-teori yang telah ada, kemudian kita meninjau temuan-temuan terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian kita membangun kerangka berpikir. Nah, 3 hal itu ya, 3 subbab itu kemudian yang menjadi dasar kita untuk kemudian bisa memprediksikan, memperkirakan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan. Jadi dari apa yang kita baca, dari teori-teori itu, kemudian dari riset-riset terdahulu, dari kerangka pikir yang kita bangun, kemudian kita bisa membuat perkiraan, bisa membuat prediksi tentang jawabannya. Jadi misalnya lalu kalau kita kembali ke contoh yang pertama tadi itu, maka kemudian kita bisa membangun hipotesis penelitiannya berbunyi seperti ini. Model seleksi jalur minat dan bakat lebih efektif daripada model seleksi jalur prestasi akademik sekolah dalam memprediksikan keberhasilan studi di IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, misalnya begitu ya. Jadi peneliti membuat prediksi seperti ini. Jadi sepertinya nanti hasilnya itu adalah seleksi jalur minat dan bakat itu lebih efektif daripada model seleksi jalur prestasi akademik sekolah. Jadi pernyataan ini hanya sebuah dugaan sementara. Ini bukan sebuah pernyataan yang mengandung kebenaran ya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang sifatnya hanya prediktif,
Jadi sepertinya jawabannya itu ini nanti, seperti ini jawabannya. Jadi sepertinya jalur minat dan bakat itu lebih efektif daripada model seleksi jalur prestasi akademik sekolah. Nah, peneliti bisa membuat pernyataan prediktif seperti ini, itu dasarnya adalah 3 hal tadi itu ya. Jadi misalkan dari teori-teori yang telah ada, yang dibaca itu cenderung mengarah kemana? Apakah teori-teori yang telah ada itu cenderung menunjukkan bahwa minat dan keberbakatan itu jauh lebih menentukan daripada rekaman prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh seseorang ya. Jadi misalnya ternyata minat itu dalam teori-teori yang kita acu lebih menentukan daripada rekaman prestasi-prestasi yang pernah ada, misalnya begitu ya. Maka dari bacaan itu ada satu poin, oh ternyata dari teori-teori yang kita acu, teori-teori yang kita baca ternyata lebih mengarahkan pada efektivitas minat dan bakat daripada prestasi. Itu baru dari teori yang kita baca, mengarahkan kemana, sepertinya cenderung kemana ya. Lalu dari riset-riset sebelumnya, jadi lihatlah bagaimana hasil-hasil penelitian yang pernah ada. Apakah lebih banyak temuan penelitian yang menunjukkan bahwa bakat itu lebih menentukan daripada prestasi, atau minat itu lebih menentukan daripada prestasi-prestasi yang pernah diraih dalam menentukan masa depan seseorang ya. Jadi lihatlah bagaimana kecenderungan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Nah, lalu yang ketiga yaitu berdasarkan kerangka pikir peneliti. Jadi peneliti pasti bisa membuat rasionalisasi, jadi logika berpikir bagaimana logikanya antara bakat, minat, dan prestasi itu dalam menentukan masa depan seseorang. Jadi logika yang dikemukakan oleh peneliti itu mengarahkan kemana. Lah, dari dasar-dasar itulah kemudian peneliti bisa membuat sebuah dugaan jawaban, bisa membuat sebuah pernyataan prediktif ya, yang diduga merupakan jawabannya. Sekali lagi, pernyataan ini adalah sebuah prediksi saja ya. Nah, lihatlah bagaimana rumusan tentang hipotesis penelitian ini ya. Dia dinyatakan secara spesifik ya, tidak terlalu umum ya. Dia juga dinyatakan secara clear ya, jelas. Dan ini testable ya, bisa diuji. Jadi hipotesis ini bisa diuji. Jadi pastikan hipotesis dalam penelitian kuantitatif kita itu ditulis dengan spesifik, tidak terlalu umum. Spesifik ini misalnya, ini hanya berkaitan dengan dua model seleksi. Kita tahu model seleksi itu sangat banyak. Tapi dalam penelitian ini misalnya saya hanya ingin menguji antara 2 model seleksi itu ya. Lalu lihatlah di sini populasi yang saya pilih adalah hanya di perguruan tinggi tertentu, yaitu IAIN Senurjati Cirebon. Jadi tidak terlalu umum sekali ya, tapi di sebuah populasi tertentu ya. Jadi spesifik, lalu clear, jelas ya, tidak ambigu ya. Jadi jelas apa model penelitian yang saya perhatikan, lokasinya ya, redaksinya juga saya buat singkat, jelas ya, clear ya. Lalu testable, bisa diuji. Jadi pastikan hipotesis penelitian kita itu memang bisa diuji secara empirik ya. Jadi bisa diuji itu salah satu indikatornya adalah kita bisa mendapatkan datanya ya. Jadi kalau saya ingin menguji ini, maka mungkin diperoleh datanya ya. Jadi kalau tidak mungkin kita mendapatkan datanya, atau kita tidak mungkin melakukannya, atau tidak ada dasar untuk bisa mengujinya, maka itu tidak testable, itu tidak bisa diuji, maka penelitian tidak bisa masuk ke sana ya. Jadi pastikan bahwa hipotesis penelitian itu dinyatakan secara spesifik, clear, and testable ya. Nah, lalu perhatikan contoh yang kedua tadi itu ya. Kita akan kembali bahwa pertanyaannya, apa hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan ya. Lalu setelah itu kita membaca literatur, lalu lihatlah literatur itu ternyata mengarahkan kemana, tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan ya. Jadi
Misalnya lalu berdasarkan literatur kita itu ternyata lebih mengarahkan atau cenderung menunjukkan bahwa dua hal itu sepertinya berhubungan, ya, berhubungan. Lalu lihatlah, sepertinya kecenderungannya, hubungannya apa? Positif atau negatif, ya. Jadi korelasi itu ada korelasi positif, ada korelasi negatif, ya. Nah, lalu kita bisa membuat hipotesis penelitiannya, yaitu tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Begitu pula sebaliknya, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pernyataan prediktif, hanya sebuah prediksi, perkiraan atau dugaan sementara yang nanti akan kita buktikan berdasarkan data empirik di lapangan. Jadi pernyataan ini hanya sebuah prediksi, ya, prediksi, dan ini masih ditulis dalam bab 2, ya. Bab 2 ini belum penelitian. Jadi justru pernyataan ini nanti akan kita buktikan, akan kita uji, ya, menggunakan data-data empirik di lapangan. Apakah nanti fakta-fakta empirik di lapangan itu mendukung pernyataan prediktif ini atau justru sebaliknya. Nah, lihatlah, pernyataan ini dinyatakan secara spesifik, clear, and testable, ya. Spesifik, misalnya ini hanya bicara tentang dua variabel itu, dan variabelnya jelas, ya, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan, misalnya begitu, ya. Lalu clear, ya, hipotesisnya, dugaan jawabannya adalah berkorelasi positif, ya. Jadi berhubungan positif, ya. Jadi ini clear, ya. Jadi saya tidak menyebut hanya berkorelasi, ya, tapi berkorelasi positif, ya. Jadi sampai menyebut arahnya itu positif ataukah negatif, ya. Dan ini testable, ya. Data tentang tingkat pendapatan bisa didapatkan, data tentang tingkat pendidikan juga bisa didapatkan, ya. Jadi data bisa didapatkan sehingga ini mungkin untuk dilakukan, ya. Ini bisa diuji, berarti bisa diuji, testable, ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah untuk apa kita membuat prediksi seperti ini? Kenapa tidak langsung saja menjawab pertanyaan yang tadi itu, ya. Jadi hipotesis penelitian ini diajukan, dikemukakan dalam bab 2 itu salah satunya yang sangat penting sekali itu adalah karena desain penelitian itu seringkali ditentukan oleh hipotesis yang dikemukakan, ya. Jadi begitu kita mengemukakan hipotesisnya dengan spesifik, clear, and testable, ya, maka kemudian kita bisa membayangkan, menentukan dengan mudah bagaimana nanti penelitian itu didesain. Jadi desain penelitian itu seringkali ditentukan bagaimana bunyi hipotesis penelitian kita. Sebagai contoh, ya, jadi untuk hipotesis yang pertama tadi itu, ya, bunyinya kan jelas, model seleksi jalur minat dan bakat lebih efektif daripada model seleksi jalur prestasi akademik sekolah, ya. Jadi ini nanti jelas bagaimana desain penelitiannya, ya. Jadi data tentang jalur seleksi mahasiswa itu bisa didapatkan, ya. Dia terekam. Jadi mahasiswa itu punya rekaman dia dulu diterima melalui jalur apa, itu ada, bisa didapatkan, ya. Lalu bagaimana nanti melihat keberhasilan studinya, itu bisa dilihat dari IPK-nya. Berarti ini nanti tidak perlu sebuah eksperimen, ya. Jadi nanti kita cukup mengambil data sekunder yang telah ada di perguruan tinggi itu, ya. Jadi desainnya bukan desain eksperimental nanti, tapi desainnya adalah desain kausal komparatif atau ex post facto. Nah, tentang ini nanti saya akan memperkenalkan di pertemuan yang berikutnya, ya. Jadi begitu hipotesisnya clear, spesifik, dan testable, kita bisa memperkirakan bagaimana penelitian itu nanti akan didesain, ya. Nah, mungkin ada sahabat yang bertanya, ya, ada istilah hipotesis penelitian, ada istilah hipotesis statistik. Apa bedanya, ya?
Jadi ada istilah hipotesis penelitian, ada istilah hipotesis statistik. Itu sama atau berbeda ya. Mungkin saya akan menunjukkan secara ringkas saja dulu ya. Jadi kalau hipotesis penelitian itu nanti ditulis pada bab 2 ya. Porsinya di bagian paling akhir setelah tinjauan teori, tinjauan penelitian terdahulu, dan juga kerangka pikir ya. Nah, subbab yang keempat adalah hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ditulis di bab 2, hipotesis statistik ditulis di bab 3, yaitu metodologi penelitian atau metode penelitian ya. Jadi kalau hipotesis penelitian dia ditulis dalam sebuah kalimat ya, sebuah kalimat, bukan kalimat pilihan, bukan beberapa kalimat pilihan, tapi sebuah kalimat yang diduga merupakan jawaban dari penelitian ini ya. Tapi kalau hipotesis statistik itu lebih operasional nanti untuk kepentingan menguji hipotesis. Jadi nanti dirumuskan dalam H0 dan H1 ya. Sebagai contoh untuk hipotesis yang pertama tadi itu, maka nanti hipotesis statistiknya itu H0 berbunyi tidak ada perbedaan antara bla 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 dan bla 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 ya. H1-nya atau H alternatifnya berbunyi model bla 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 lebih baik daripada bla bla bla. Nah, nanti setelah itu berdasarkan data apakah kita nanti harus menolak H0 ataukah menerima H0. Nah, sesi kali ini yang penting kita sudah belajar bagaimana menulis atau mengajukan sebuah hipotesis penelitian. Nah, sekali lagi tidak semua penelitian perlu ada sub bagian khusus, yaitu menulis hipotesis penelitian. Jadi tidak semua penelitian menguji hipotesis. Jadi secara umum penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif salah satu perbedaannya adalah terkait dengan hipotesis. Penelitian kuantitatif biasanya adalah menguji hipotesis, sementara penelitian kualitatif biasanya adalah membangun hipotesis. Dua hal yang berbeda. Jika nanti kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka nanti ada porsi menulis hipotesis penelitian dalam bab 2 kita. Maka tengok kembali kemarin perumusan masalah yang kita angkat dan juga pertanyaan penelitian yang telah diangkat kemarin, apakah itu lebih tepat dijawab dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ataukah kualitatif, sehingga bisa menentukan apakah nanti dalam penelitiannya perlu mengajukan hipotesis penelitian ataukah tidak perlu mengajukan hipotesis penelitian. Nah, seperti itu. Selamat terus belajar. Salam sukses sejati.